Walaupun orang tua belum masuk Islam, tapi saya bersyukur kalau orang tua bisa menerima saya sebagai anaknya. Dan juga pada saat itu sempat nulis surat bahwa anak saya dari tahun 2001 sampai 2007 itu bukan anak saya lagi. Pernah sempat seperti itu. Dicabut dari anggota keluarga. Tapi namanya anak, tidak ada yang mantan anak, tidak ada. Tapi yang kalau mantan istri mungkin ada, tapi mantan orang tua itu tidak ada. Tetap silaturahmi saya, silaturahmi. Rasakan sensasi bulir-bulir daun yang menghangatkan pembuluh darah dalam setiap olesan minyak oles El Iriani. Minyak oles El Iriani untuk masa depan lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhi El Iriani. Saya masih bersama Ustadz Yusuf dari Sumba. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, Masya Allah. Nah, sebelumnya kita berbincang-bincang dengan beliau tentang pengalaman beliau berpindah agama dari seorang Nasrani menjadi Muslim. Alhamdulillah pada 2001 lalu beliau menjadi mu'alaf. Walaupun tampang beliau seperti Arab, bahkan orang banyak bilang jamaah, Habib ya, banyak yang bilang Habib gitu. Tapi beliau ini tidak ada darah Arab dan beliau aslinya Sumba. Nama asli beliau adalah Julius. Nah, setelah beliau masuk Islam, beliau tidak berhenti sampai di situ, tapi beliau mendalami agama Islam dan juga mendakwahkan Islam itu di kampung halamannya, kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang-orang sekitar di kampung halamannya. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk Islam melalui perantara beliau. Nah, makanya kita akan berbincang-bincang dengan beliau, pengalaman dakwah beliau gimana. Ustaz, setelah antum masuk Islam dulu tahun 2001 itu antum belajar agama di mana, Ustaz? Ya, alhamdulillah saya belajar agama itu pernah belajar ikut mulazamah gitu. Ikut kajian-kajian yang dilakukan oleh Ustadz Jafar Umar Tholib di Jogja. Di Jogja. Walaupun hanya ikut pada kajiannya saja, ya, alhamdulillah sangat membekas bagi saya, yaitu yang pertama kali baru masuk Islam, yang di situ dimana menguatkan saya ketika belajar tentang tauhid yang paling utama. Ya, ketika balik ke Sumba tahun 2007, ya alhamdulillah sudah saya sampaikan bahwa tantangan dari keluarga, berbagai macam rintangan dan cobaan. Tapi alhamdulillah dengan tak henti-hentinya saya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya saudara-saudara saya yang berada di Sumba bisa diberi hidayah oleh Allah. Dan insya Allah seperti itu. Pada saat itu tahun 2007 saya ke Jadi lumayan lama ya, antum dari 2001 ke 2007 ya, baru pulang ya. Baru pulang. Berarti sekitar 7 tahun antum mendalami agama di Jogja ya. Nah, jadi dengan ilmu yang antum dapat, antum mau mendakwahkan di kampung halaman. Di kampung halaman. Kan kalau kita berdakwah itu bagusnya itu kan ke kerabat atau keluarga sendiri. Nah, antum lakukan itu dan bagaimana respon terhadap dakwah antum? Ada banyak nggak keluarga antum yang ikut masuk Islam? Ya, alhamdulillah memang tantangan yang paling luar biasa itu adalah dakwah kepada keluarga. Karena cobaan rintangan itu di keluarga paling berat sekali. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana berdakwah dengan saudara-saudara keluarga itu dengan akhlak. Ya, dengan akhlak, dengan tetap kita silaturahmi, kita tunjukkan Islam itu seperti apa. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah di keluarganya. Ada keluarganya yang sangat menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti pamannya yang menentang, dan ada juga pamannya yang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tetapi tidak masuk Islam. Masya Allah, itu jadi hidayah itu murni milik Allah. Kita antum hanya menyampaikan, berusaha memohon kepada Allah supaya saudara-saudara saya yang ada di Sumba insya Allah bisa masuk Islam dan bisa belajar lagi dalam memahami Islam yang sebenarnya, itu seperti itu. Kalau orang tua antum, Ustadz, bapak antum yang terutama yang guru Injil itu bagaimana? Apakah beliau tertarik sama Islam sampai katanya sudah meninggal ya? Bagaimana, Ustadz? Bisa diceritakan bagaimana? Jadi memang pada saat saya ke Sumba, silaturahmi dengan orang tua terputus selama setahun. Saya sudah di Sumba, cuma orang tua belum terima.
tetapi terus bersilaturahmi, memberikan hadiah, menjenguk, berdoa karena orang tua masih hidup. Jadi saya berdoa mohon kepada Allah supaya dibukakan hatinya, supaya bisa menerima saya. Ya, alhamdulillah dengan berbagai macam rintangan dan cobaan akhirnya orang tua bisa nerima. Walaupun orang tua belum masuk Islam, tapi saya bersyukur kalau orang tua bisa menerima saya sebagai anaknya. Dan juga pada saat itu sempat nulis surat bahwa anak saya dari tahun 2001 sampai 2007 itu bukan anak saya lagi. Pernah sempat seperti itu. Dicabut dari anggota keluarga. Tapi namanya anak, tidak ada yang mantan anak, tidak ada. Tapi yang kalau mantan istri mungkin ada, tapi mantan orang tua itu tidak ada. Tetap silaturahmi saya, tetap silaturahmi dengan orang tua saya. Alhamdulillah, dengan mohon kepada Allah, ridho kepada Allah, memohon supaya diberikan hidayah. Alhamdulillah bisa nyambung lagi hubungan silaturahmi dengan orang tua. Alhamdulillah kan sudah nyambung ya, walaupun belum Islam gitu ya. Tetapi sampai sudah bisa menerima. Beliau meninggal juga nggak masuk Islam ya? Ya, setahun lalu orang tua meninggal. Meninggal, ya alhamdulillah. Ketika sakit, beliau orang tua ke rumah. Justru dirawat di rumah. Di rumah dan juga memberikan semangat kepada orang tua supaya ya bisa sembuh gitu. Dan selalu berdoa kepada orang tua supaya dibukakan hatinya gitu. Dan juga memang di keluarga situ ada pun juga tantangannya ketika saya mengajak orang tua masuk Islam, tetapi keluarga di sekitarnya situ kan banyak kan yang agama Nasrani gitu. Jadi sehingga agak berat saya mengucapkan kepada orang tua karena dikelilingi oleh saudara-saudara yang Kristen pada saat sakitnya. Ya. Akhirnya beliau juga tidak di tempat antum sampai meninggal. Iya, jadi 2 minggu di rumah karena berbagai macam hal pertimbangan keluarga. Karena saya ini Islam, maka orang tua dipindahkan ke rumah adik saya yang Kristen. Dan juga tetap hubungan silaturahmi kepada tetap menjenguk kepada orang tua tetap, dan selalu berusaha berdoa kepada orang tua. Ya, hampir seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi hidayah memang milik Allah ya. Milik Allah, hidayah itu milik Allah. Antum sendiri merasa sedih atau bagaimana gitu? Antum mengajak orang masuk Islam, tapi keluarga sendiri masih ada yang belum Islam. Memang ada rasa sedih dalam hati saya ketika saya balik ke Sumba, kemudian orang tua saya meninggal, bukan meninggal dalam keadaan Islam. Itu merasa terpukul sekali, karena apa? Berarti saya belum mampu untuk berdakwah kepada keluarga saya, karena saya berpikir lagi bahwa semuanya manusia boleh berencana, tetapi semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya, hidayah Allah milik Allah. Jadi saya di situ bahwa keluarga yang ada di sana juga saya tidak bisa memaksa harus masuk Islam, tetapi dengan hubungan silaturahmi, alhamdulillah beberapa saudara saya juga ada yang masuk Islam. Alhamdulillah seperti itu. Oke, sekarang kita ingin lihat atau ingin tahu selama itu berdakwah di Sumba ini untuk masyarakat sekitar atau orang-orang di Sumba, terutama Sumba Timur itu sudah ada kira-kira berapa kepala atau yang orang sudah masuk Islam dengan bimbingan antum? Memang di Sumba, alhamdulillah khususnya di Sumba Timur, di situ ada beberapa teman saya, yaitu rekan-rekan dalam berjuang untuk dakwah. Di situ bukan hanya saya saja, ada rekan-rekan dakwah yang membantu untuk tercapainya apa yang diinginkan bersama, yaitu bisa para mu'alaf, ya, para mu'alaf itu bisa ada bimbingan selanjutnya itu. Karena memang kalau di Sumba itu sekitar 20 kepala lah. Ada 20 kepala yang kami bimbing bersama dengan teman-teman saya yang ada di Wengapu Sumba Timur itu. Itu tantangan yang terberat itu apa sih, Ustaz, ketika dakwah di sana? Karena kan masyarakat sana mayoritas memang non muslim seperti itu. Nah,
apakah ada semacam sampai bentrok fisik atau apa seperti apa, atau diusir atau dihina atau bagaimana? Ada nggak pengalaman seperti itu? Memang yang paling utama itu dakwah yang tantangan yang paling besar itu adalah dari saudara-saudara kita yang muslim, yang dimana ketika kami masuk dakwah kepada orang-orang yang mu'alaf ini, tantangan yang paling utama itu mereka mengajak untuk ke kajian yang lain aja gitu. Oh, gitu. Ke kajian yang lain saja, di situ kurang bagus katanya. Jadi itu adalah tantangan untuk di saudara-saudara kita yang muslim. Itu tantangan di internal muslim Muslim sendiri. Yang dari luar muslim. Luar muslim. Karena apa? Karena mereka itu berjenggotan, karena mereka itu sering melakukan membid'ahkan orang seperti itu lah. Semacam itu. Ya, padahalnya kami memang punya komitmen bahwa kami dengan teman-teman ini insya Allah berdakwanya yang paling utama adalah untuk pembimbingan para mu'alaf, yaitu karena banyak kaum muslimin yang ada di Sumba Timur, orang sudah kasih masuk Islam tapi tidak dibimbing, dibiarin aja. Gitu. Dibiarinkan saja. Karena apa? Maka kami ada inisiatif dengan rekan-rekan, bagaimana kalau kita kumpulkan teman-teman yang mereka kuliah di Jogja, kuliah di Jawa, yang kuliah agama ini, kita bentuk satu wadah yang dimana wadah ini adalah pengajiannya khusus untuk para mu'alaf. Nah, jadi alhamdulillah sudah terbentuk sudah setahun, terbentuk, dan alhamdulillah dalam sebulan itu 2 kali pembimbingan para mu'alaf. Seperti itu. Justru kendalanya sendiri kondisi umat Islam di sana ya Ustaz ya. Jadi kalau boleh digambarkan, bagaimana sih keberislaman masyarakat Sumba yang sudah Islam sendiri gitu? Apakah mereka termasuk yang menjalankan agama ini dengan sepenuhnya gitu, atau hanya sekedar yang penting Islam lah gitu, atau bagaimana gitu? Kalau di Sumba Timur masih kental dengan budaya. Ya, budaya mereka masih berpegang teguh pada budaya. Cuma yang saya syukurin, tetap walaupun bagaimanapun ibadah sholatnya itu tetap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Walaupun hanya sholat Jumat. Kalau sholat yang 5 waktu bagaimana? Wallahualam 5 waktu. Karena di sana itu kebanyakan orang pendatang itu yang banyak memakmurkan masjid. Oh, begitu. Ya, sedangkan orang asing di sana ya paling hari Jumat aja. Seperti itu. Jadi ya memang butuh dakwah ya, bukan hanya sekedar ke mu'alaf bahkan ya, kepada orang umat Islam sendiri di sana ya. Umat Islam sendiri di sana sangat minim tentang pengetahuan tentang agama gitu. Nah, jadi ini adalah tugas beban bagi kami dan rekan-rekan kami, karena di sisi lain walaupun tantangan yang paling berat sebenarnya kita berpikir bahwa tantangan yang paling berat itu dari orang-orang yang bukan muslim, tetapi tantangan yang paling berat itu orang-orang yang Islam itu sendiri, karena menganggap berbeda ya, karena menganggap berbeda. Padahalnya ketika kita mau ajak mau komunikasi, ajak silaturahmi, tetapi mereka tidak mau. Jadi hanya beranggapan bahwa kalian itu adalah membawa pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang sudah ada di Sumba Timur. Padahalnya ya kami ya seperti nah, untuk dakwah saja. Kalau di kota-kota besar itu kan orang ngajar atau orang ada kajian justru dapat biaya lah, dapat honor atau apalah. Kalau Ustadz sana sendiri itu ada yang mendanai atau sendiri atau bagaimana Ustadz? Ya alhamdulillah selama setahun ini memang kita di sana ada buka juga TPQ Cahaya Islam Sumba, dan insya Allah juga rencana nanti masih dalam tahap perencanaan. Kita mau bangun yayasan Cahaya Islam Sumba yang bergerak di bidang pembinaan para mu'alaf, bakti sosial, dan dakwah. Ya alhamdulillah selama setahun ini kami juga sangat berterima kasih juga kepada El Iryani yang selama setahun ini memberikan support dana buat
para pengajar-pengajar kami yang ada di Sumba Timur, sehingga dakwah yang kami lakukan ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah mungkin ada rekan-rekannya Mas Ruhi atau Akhir Ruhi gitu bisa membantu dalam pembuatan lembaga yaitu Yayasan Cahaya Islam Sumba. Ya. Alhamdulillah memang ya kami dari Al-Iryani ya membantu semampu kami ya. Ya memang nggak banyak sih ya, baru segitu kemampuan kami, dan selama ini juga kami mengajak teman-teman, rekan-rekan juga untuk mensupport. Nah, ketika ada bantuan atau tambahan dari teman-teman kan kami sampaikan juga ke Cahaya Islam Sumba. Nah, harapannya ya ke depan kan ketika sudah ada yayasan gitu kan, jadi bisa lebih terorganisir lah, jadi transparan juga gitu kan, seperti itu. Ya, mungkin selama ini masih sifatnya bantuan pribadi ya, masuknya ke rekening antum atau ini ya, gitu. Alhamdulillah sekarang bersifat pribadi karena semua dana yang dari Al-Iryani masuk ke rekening anak, dan juga masuknya langsung masuk diketahui oleh rekan-rekan juga di dalam grup WhatsApp itu. Ya, makanya kita ada WhatsApp ya. Jadi alhamdulillah kami buat ya WhatsApp juga, di situ transparan setiap ada dana masuk. Terus kegiatan-kegiatan yang ada juga kita dokumentasikan dan kita laporkan kepada para yang mensupport ya, donatur-donaturnya. Alhamdulillah insya Allah bisa amanah gitu kan. Nah, kedepannya mudah-mudahan dengan adanya yayasan insya Allah akan lebih transparan lagi seperti itu. Jadi, ya harapan-harapan antum gimana saat ini untuk dakwah di Sumba gitu kan? Ya harapan kami ya, kami mohon kepada saudara-saudara kita yang ada di luar Sumba mendoakan kami yang paling utama, sehingga dakwah kami yang ada di Sumba betul-betul berada di jalan lillahi ta'ala, di jalan Allah, dan kami mohon supaya bisa memberikan bantuan semampunya untuk pembinaan para mu'alaf, kemudian untuk bakti sosial, kemudian juga untuk pergerakan di dalam dakwah di Sumba Timur, insya Allah seperti itu. Sebentar lagi kan kurban Ustaz. Nah, antum mengadakan kurban nggak untuk para mu'alaf ya, dan antum akan menyalurkan atau bagaimana? Ya alhamdulillah, jadi setiap tahun kami di Yayasan Islam Sumba yang mau rencana dibentuk ini, itu tiap tahun itu kita adakan kurban, dan kurban ini kita untuk para mu'alaf saja. Ya, jadi para mu'alaf itu satu Wengapu. Wengapu saja, kota Wengapu. Ya. Nah, jadi dihitung semuanya bisa 100 kakak. 100 kakak ya. Ya, 100 kakak. Ya, alhamdulillah. Jadi adapun masuk Islamnya ya wallah alam, masuk Islamnya mungkin ikut suaminya. Ada yang masuk Islam karena belajar, ada yang masuk Islam karena dengan berbagai macam ini hidayah Jadi yang kami data selama ini adalah 100 kakak untuk kurban ya, untuk yang kurban selalu diberikan. Yang berikan insya Allah. Itu biasanya pengkurbannya atau itu titipan dari mana aja Ustaz? Ya alhamdulillah tahun kemarin itu kami berterima kasih juga dari Al-Iryani 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing ya. Nah, dan ada rekan-rekan lainnya yang menitipkan kami di kurban tahun lalu. Kemarin juga ada 3 tambahan dari kami ya. Ya, ada 3 tambahan dari rekan, dan insya Allah kemarin itu sekitar 12 ekor kambing, 1 ekor sapi. Mudah-mudahan ya, tahun ini insya Allah bisa lebih banyak lagi ya. Insya Allah. Mungkin ya sampai ini bincang-bincang kita terkait dakwah antum di Sumba. Kami harap bagi rekan-rekan semua kaum muslimin yang mendengarkan itu atau melihat ini bisa mensupport dakwah Ustadz Yusuf dan rekan-rekan di Sumba. Syukur-syukur ada lembaga atau yayasan yang menaungi sehingga dakwahnya akan lebih terarah seperti itu. Karena kalau seperti ini kadang riskan juga, apalagi banyak tuduhan yang enggak seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan dakwah antum dan rekan-rekan di Sumba. Semoga juga dakwah Islam di Sumba bisa berkembang dengan pesat. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.